Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septaviana Fistiko, NIM 212410103039 dari kelas Jaringan Komputer F. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai UTS Jarkom, yang dimana di sini ada 10 soal. Untuk soal 1 sampai 9 menjawab pertanyaan, dan yang ke-10 di sini nanti kita mengerjakan file PKE di Cisco. Untuk soal yang pertama di sini ubahlah bilangan desimal untuk yang A ke binary, yang B ke oktal, dan yang C ke heksadesimal. Untuk yang A, bilangan desimalnya ada 180, diubah ke binary itu menjadi 10111100. Untuk yang B, bilangan desimalnya ada 190, dirubah ke oktal menjadi 276. Untuk yang C, bilangan desimalnya ada 200, diubah ke bilangan heksadesimal menjadi 8. Untuk yang kedua, di sini ada bilangan heksadesimal 3AB, kita ubah menjadi oktal menjadi 1653. Untuk yang nomor 3, ada bilangan oktal 221, kita ubah menjadi bilangan heksadesimal menjadi 91. Nah, untuk yang soal keempat, untuk yang pertama, di sini fungsi kabelnya yaitu untuk memilih kabel secara otomatis yang cocok untuk menghubungkan dua device atau otomatis choose connection type. Untuk yang B di sini ada kabel straight yang dimana fungsinya itu menghubungkan antara dua device yang berbeda. Contohnya itu menghubungkan switch dengan PC. Yang C di sini ada kabel crossover atau silang yang dimana fungsinya itu untuk menghubungkan kedua device yang sama. Contohnya itu PC dengan PC. Nah, soal yang kelima di sini fungsi dari kabel straight, yaitu untuk membentuk hubungan antar perangkat yang berbeda, seperti switch dengan PC, PC dengan hub, switch dengan router, ataupun router dengan hub. Untuk soal yang keenam di sini, apakah perintah untuk mengaktifkan switch? Nah, di sini perintahnya yaitu switch enable. Jadi di sini di PKA saya di sini ini switch and switch conf. Untuk soal yang ketujuh, apakah fungsi dari line console 0? Nah, fungsi dari line console sendiri yaitu adalah media yang digunakan untuk menghubungkan antar PC ke dalam perangkat jaringan Cisco untuk dapat melihat atau melakukan konfigurasi di dalamnya. Tanda 0 pada line console memiliki arti 0 adalah 1. Lebih tepatnya, untuk melakukan config atau login ke dalam perangkat, yaitu hanya bisa digunakan untuk satu orang administrator saja dan tidak lebih. Line console ini dapat digunakan juga sebagai pengamanan untuk mengamankan perangkat dari orang lain yang berusaha masuk ke dalam. Nah, untuk soal yang ke-8 di sini bagaimana cara mengubah password dari konsol. Jadi di sini di pekerjaan saya kemarin yang sudah saya kerjakan di Cisco, di sini saya menggunakan switch 2 untuk merubah password dari konsol. Di sini ada yang pertama kita aktifkan switch-nya, switch N, konfigurasi T, kemudian kita ubah hostname-nya menjadi S2, kemudian ada banner MOTD auto reset personal only, kemudian kita masukkan line console 0 yang fungsinya tadi yaitu untuk menghubungkan PC dengan jaringan Cisco. Untuk nolnya di sini artinya hanya bisa digunakan untuk satu orang administrator saja. Kemudian kita masukkan passwordnya, kemudian kita login, terus exit. Itu. Soal yang ke-9 adalah kabel yang digunakan untuk hubungan antara suatu server dengan workstation adalah kabel crossover atau silang, karena server itu merupakan bagian jaringan atau salah satu jaringan dari komputer, dan workstation ini juga salah satu jaringan komputer. Jadi kita menggunakan kabel crossover. Nah, untuk yang soal 10 kita di sini langsung masuk saja ke Cisco. Nah, di sini sudah disediakan. Jadi di sini kita sudah disediakan IP address. Jadi kita di sini tinggal mengkonfigurasi PC dengan switch-nya saja. Jadi untuk soal yang pertama,
masukkan IP address pada masing-masing PC sesuai tabel di bawah. Nah, untuk yang pertama di sini PC 0. Untuk yang PC 0, IP address-nya 192.168.1.2. Untuk default gateway-nya 192.168.1.1. Nah, di antara switch 0 ini, PC 0, PC 1, dan PC 2 ini default gateway-nya sama, yang beda hanya IP address-nya saja. Jadi untuk PC 1, sini juga sudah disediakan ada IP address-nya 192.168.1.3. Itu default gateway-nya sama. PC 2 juga seperti itu. IP address-nya yang sudah disediakan tadi ada 192.168.1.3. Untuk yang switch 1 di PC 3, PC 4, dan PC 5 juga sama, default gateway-nya juga sama, yaitu 192.168.2.1. Yang berbeda hanya apa itu namanya, IP address-nya. Untuk PC 3 di sini IP address-nya ada 192.168.2. Default gateway-nya juga sama 1. Untuk PC 4 juga seperti itu. IP address-nya juga PC 4 192.168.2.3. Jadi nanti kita isikan semua berhubung kemarin sudah saya kerjakan, jadi tinggal masukkan sesuai yang di tabel ini. Jadi saya lanjutin langsung ke bagian 2 saja, yaitu switch-nya. Untuk yang pertama ada switch 0. Berhubung ini kemarin sudah saya kerjakan, jadi kita di sini langsung memasukkan password saja. Kan di sini sebelumnya kan kita ubah hostname-nya menjadi S0, kemudian kita beri banner emote dengan tulisan authorized personal only. Kemudian kita mengubah password menggunakan line console 0, testdir.com, dan password pada privilege X mode, passwordnya rahasia. Kemudian pastikan ketika login pengguna diminta untuk masukkan password baik pada line console 0 maupun privilege X mode. Kita coba saja. Passwordnya UTS.com. Sudah benar. Kita aktifkan, berhubung hostname-nya sudah saya ubah, switch-nya sudah berubah menjadi S0 juga. Kita masukkan passwordnya rahasia. Sudah berhasil. Ini tandanya sudah berhasil. Kan kita sudah rubah hostname menjadi S0, jadi di sini tulisannya juga S0 langsung. Untuk yang switch 1 juga sama, akan tetapi yang membedakan itu ada pada hostname-nya. Kita rubah menjadi S1. Kita coba masukkan passwordnya apakah benar. UTS.com. Kita aktifkan switch-nya, kita masukkan password yang ada di masuk privilege X mode-nya, rahasia. Sudah benar. Kita lanjut ke switch 2. Yang berbeda juga sama seperti tadi, hostname-nya saja. Langsung kita masukkan password-nya. Kita aktifkan menggunakan switch enable. Kita masukkan password yang untuk masuk ke privilege X mode-nya, rahasia. Nah, sudah masuk seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.